Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indomedia Channel. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengisi SPT tahunan PPH orang pribadi menggunakan formulir 1770S melalui e-form di DJP Online. Sebelum kita menuju DJP Online untuk mengisi SPT, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk mengisi SPT PPH orang pribadi ada 3 formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama yaitu formulir 1770SS, artinya SS sangat sederhana. Yang kedua formulir 1770S sederhana, dan yang ketiga formulir 1770. Perbedaannya apa? Untuk formulir 1770SS itu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto setahun kurang dari 60 juta dari satu perusahaan atau dari satu pemberi kerja. Jadi misalkan orang pribadi bekerja di sebuah perusahaan dan penghasilan setahunnya itu kurang dari 60 juta, maka menggunakan formulir 1770SS untuk melaporkan SPT-nya. Sedangkan formulir yang 1770S itu diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan bruto setahun lebih dari 60 juta dari satu pemberi kerja. Jadi bedanya dengan SS, kalau SS itu di bawah 60, kalau yang 70S itu penghasilannya di atas 60 juta. Dan ini yang kedua, diperuntukkan juga bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, meskipun penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta. Jadi misalkan orang pribadi bekerja pada PTA, di samping itu juga bekerja di PTB, meskipun penghasilannya setelah digabung antara PTA dan PTB itu kurang dari 60 juta, jadi tetap menggunakan formulir 1770S ini. Jadi itu bedanya yang 1770S dan 1770SS. Nah, sedangkan yang ketiga adalah formulir 1770 itu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerja bebas. Contohnya usaha dagang atau pelaku UMKM, dokter, pengacara, notaris, atau pekerjaan lain yang memiliki keahlian tertentu. Itu menggunakan formulir 1770. Jadi itu teman-teman perbedaan dari ketiga formulir ini. Saya rasa teman-teman udah paham mengenai ini. Sekarang saya akan memberi contoh untuk mengisi SPT menggunakan formulir 1770S. Sedangkan contoh untuk formulir 1770SS itu sudah saya buatkan video tutorialnya. Silakan teman-teman klik link di deskripsi untuk contoh mengisi SPT PPH orang pribadi menggunakan formulir 1770SS. Begitu juga dengan formulir 1770, silakan teman-teman klik link di deskripsi. Nah, saya akan memberikan contoh sekarang ini untuk mengisi formulir yang 1770S ini. Jadi sebelum kita mengisi perlu kita siapkan data-datanya. Ini saya punya data ini. Nah, ini teman-teman. Ada 2 bukti potong form A1. Ini saya sebut dari perusahaan PTA. Terus yang ini ada bukti potong dari perusahaan B. Yang dari perusahaan PTA itu penghasilan brutonya 6.500.000, ada potongan 325.000. Jadi penghasilan netonya 6.175.000. Nah, ini ada PTKP, dia belum berkeluarga dan juga belum punya tanggungan. PTKP setahun 54 juta. Jadi pajak yang harus dibayar nihil, 0, karena masih di bawah PTKP.
Ini yang dari perusahaan PTA. Sedangkan yang dari PTB itu penghasilan brutonya 141 juta ini dikurangi total pengurangan 8.820, penghasilan netonya 132 juta ini teman-teman. Jadi penghasilan neto ini 132 ini yang akan kita masukkan ke dalam SPT nantinya. Nah, ini ada PTKP sama dengan yang dari PTA tadi, TK 0, belum nikah dan belum punya tanggungan, itu setahun 54 juta. Penghasilan kena pajak itu dikurangi 132 dikurangi 54 itu 78 juta ini. Ini penghasilan kena pajak. Berapa pajaknya? Yaitu ini 6.833.800 rupiah. Jadi ini yang dibayarkan karyawan melalui perusahaan. Jadi perusahaan yang mencetorkan ke kantor pajak. Nah, ini adalah bukti potong yang diterima oleh karyawan. Yang membuat ini adalah perusahaan. Kita tinggal minta aja nanti ke perusahaan. Jadi ada dua bukti potong teman-teman, dari PTA juga dari PTB. Nah, sekarang dari bukti potong ini kita buatkan arus kasnya dulu. Nah, ini arus kasnya untuk tahun 2020. Pemasukannya saldo awal 2020 kosong karena memang dia bekerja mulai tahun 2020. Penghasilan dari PTA sebesar 6.500.000, penghasilan dari PTB 141 juta ini, total pemasukannya 148. Sedangkan pengeluarannya untuk kebutuhan rumah tangga 78 juta. Dia juga menginvestasikan di modal saham 30 juta. Pengeluaran lain-lain 6 juta. Ini pembulatan ini. Jadi saldo akhir di tahun 2020 adalah 34.212.000 rupiah. Itu arus kasnya teman-teman. Nah, sekarang untuk daftar aset, uang tunai ada 34.212.000 dari sisa uang yang ada ini. Terus saham 30 juta. Total aset yang dia miliki adalah sebesar 64.212.000 rupiah. Ini yang akan kita masukkan ke daftar aset. Sedangkan PTKP dianya belum nikah dan belum punya tanggungan, sehingga PTKP-nya dalam setahun itu 54 juta. Bisa dilihat di tabel di sini. Ini saya sudah sertakan juga tabel PTKP penghasilan tidak kena pajak tahun 2020 yang masih berlaku. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Ini tidak kawin dan tidak punya tanggungan 54 juta. Jadi ini teman-teman. Sedangkan ini adalah tarif PPh orang pribadi tahun 2020 yang juga sampai sekarang masih berlaku. Ini tarifnya sampai dengan 50 juta itu 5%, ini 15%, ini 25%, dan terakhir itu 30%. Ini juga disesuaikan dengan penghasilan dari teman-teman. Sudah ya. Ini data yang kita siapkan. Sekarang kita menuju ke laman DJP untuk mengisi SPT. DJP online. NPWP kita masukkan, password, kode keamanan, login, nah ini halaman dasar dari DJP online. Kita klik saja langsung ke lapor. Kita menggunakan e-form. Ini ada e-form yang versi terbaru, tapi saya akan menggunakan e-form yang versi lama. Untuk yang versi baru saya coba yang akan datang aja. Sekarang saya pakai e-form yang lama saja dulu.
Nah, ini daftar. Jadi belum ada SPT yang dilaporkan sebelumnya, jadi tidak ada data. Ini jika teman-teman di komputernya belum terdownload viewer, silahkan download di sini. Prosesnya mudah, tinggal mengikuti proses instalasi. Tapi jika sudah punya, langsung kita klik buat SPT. Ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena hanya sebagai karyawan. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak, karena lebih dari 60 juta tadi. IFOM SPT 1770S, jadi kita pakai yang S ini teman-teman, karena di atas 60 juta penghasilannya. Kita klik IFOM ini, pilih tahun pajak yang kita buat tahun 2020, SPT normal karena belum melaporkan sama sekali. Jika teman-teman sudah melaporkan dan ingin melakukan pembetulan, silakan klik yang pembetulan. Saya klik yang normal, kirim permintaan, klik kirim permintaan. Silakan tunggu hingga dokumen e-form berhasil terunduh dan token berhasil terkirim ke email Anda. Ini terunduh masian. Sudah selesai, kita buka dulu. Kita pindah. Kita taruh di sini. Nah, ini file e-formnya. Sekarang kita buka. Nah, ini daftar isiannya teman-teman. Tahun perolehan 2020, harga perolehan kita lihat, keterangan tunai, klik tambah, pilih lagi modal saham. Ini 032 saham, tahun perolehan 2020 juga, harga perolehan 30 juta. Investasi di mana dijelaskan teman-teman ya. Sudah selesai, kita klik selanjutnya ini. Yang bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Ini bunga royalti sewa, ini tidak ada. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bantuan warisan, ini beasiswa, penghasilan lainnya juga tidak ada, kosongi. Nah, ini NPWP pemotong, jadi dari sini teman-teman. Nah, ini bukti potong yang akan kita isikan ke SPT tadi. Ini kita isikan NPWP pemotong, nama pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, Desember, kode BPH pasal 21, jumlah kosong ya teman-teman. Klik yang tambah ini dari PTB, nama PT juga ditulis, nomor bukti potong, tanggal bukti potong,
ke 1 Desember. Kode pasal 21, jumlah diisi yang ini teman-teman, 6.833.800. Sudah, klik selanjutnya. Nah, kita isi yang bagian A ini dulu. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini yang kita isi. Ini ada keterangan diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1771 A1 yang dilampirkan atau bukti potong lain. Jadi kita cari dulu di bukti potong tadi. Oh, ini penghasilan netonya ditambahkan dulu teman-teman antara PTA dan PTB. Tiga dua 892.516. Jadi totalnya ada 139. Ini yang kita masukkan di sini teman-teman. 139 penghasilan neto dalam negeri lainnya kosong, penghasilan neto luar negeri juga kosong, jumlah penghasilan neto ini zakat juga kosong, jumlah penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak. Ini kita isi dulu PTKB nya. Nah, status kewajiban perpajakan kita tulis KK, kepala keluarga. Penghasilan tidak kena pajak TK, tanggungannya berapa? 0. Ini sudah terisi. Nah, sudah ini teman-teman, mengisi SPT nya sudah selesai. Penghasilan kena pajaknya 85 juta, PPh terhutangnya 7 juta, ini kosong, jumlahnya tetap 7 juta. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain tadi yang dipotong oleh perusahaan itu teman-teman, kan ada 6 juta tadi. Jadi ini sudah langsung terisi. Nah, kurang bayarnya itu 927. Jadi jumlah ini yang akan kita bayarkan dulu sebelum kita selesaikan proses upload dari SPT ini. Sekarang dari angka 927 ini kita buatkan kode e-billingnya dulu teman-teman. Kita menuju ke DJP online lagi. Nah, kita buat kode e-billingnya. Klik bayar, e-billing kita klik. Ini jenis pajak kita pilih. Ini 41125 PPh pasal 25 orang pribadi. Jenis setoran yang tahunan, pilih yang 200 ini. Tahun pajak 2020. Jumlah yang di store 927.050 tadi. Jadi ini 927.050. Jangan sampai salah teman-teman, harus disamakan. Uraian bisa dikosongi juga bisa diisi. Kalau mau diisi, PPh pasal 25 orang pribadi 10. Sudah, kita buat kode e-billingnya. Klik
kode keamanan, submit, tinggal kita cetak. Kita buka, kita pindah dulu filenya, kita pindah di sini, jadikan satu dengan e-form SPT yang di download tadi. Nah, ini adalah hasil cetakan dari e-billing yang telah kita buat tadi. Jadi e-billing ini yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran, boleh ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah, bisa via transfer, internet banking, ataupun ATM juga bisa. Nah, selanjutnya, ini saya sudah melakukan pembayaran dari berapa ini, 927.050 rupiah. Ini saya sudah melakukan pembayaran, ini contohnya. Nah, ini saya sudah melakukan pembayaran teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal proses upload dari e-faktur, dan yang perlu dilampirkan yaitu bukti potong dari PTA. Ini juga kita lampirkan teman-teman. Dari PTB ini dilampirkan juga bersamaan juga dengan SSP. Ini bukti bayar kita ini harus dilampirkan juga. Jadi ada 3 dokumen yang kita lampirkan pada saat upload e-faktur nanti. Nah teman-teman, ini digabung, dijadikan satu file. Bukti potong dari PTA, PTB, dan SSP ini dijadikan satu file. Teman-teman bisa menggunakan, saya pakai Nitro untuk menggabung dari beberapa file menjadi satu file. Itu saya menggunakan aplikasi Nitro ini teman-teman. Saya pakai ini, teman-teman bisa download Nitro. Kalau ada aplikasi lain monggo silahkan, terserah dari teman-teman. Intinya itu ketiga dokumen ini dijadikan satu file. Nah, ini saya sudah siapkan lampirannya. Nah, ini sudah jadi satu. Jadi adalah SSP bukti potong A1 dari 2 perusahaan, yaitu perusahaan PTA dan PTB. Ini nanti yang akan kita upload. Sekarang kita menuju ke e-form. Nah, ini yang harus kita bayar, dan sudah kita bayar tadi 927.050. Tanggal lunasnya kita isi, jangan lupa tadi 17 Maret 2021. Kita pilih, tanggal lapor juga kita isi, tanggal 18 sekarang. Sudah. Sekarang kita menuju selesai. Ini kita isi tanggal SSP 17 Maret, jumlah yang dibayar tadi 927, NTPN nya juga kita isi, ini NTPN nya teman-teman 47, kita isi NTPN nya. Sudah. Untuk lampiran yang diunggah yaitu tidak boleh lebih dari 40 mega teman-teman. Unggah dulu file kita. Nah, ini open. Sudah. Sekarang kita masukkan kode verifikasi. Untuk kode verifikasi itu kita peroleh pada saat pertama kali kita download e-form, jadi langsung terkirim ke email kita. Kita cek emailnya,
Nah, ini email yang kita terima dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah kode verifikasi yang akan kita masukkan ke dalam kotak kode verifikasi yang ada di e-form 73CZH1. Ke e-form, submit. Nah, submit SPT berhasil. Jadi kita sudah selesai melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan formulir 1770S, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.